Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Kasa Salsabila dengan NPM 247820056. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil praktikum Lab Session 3 pemrograman Internet 1, yaitu pembuatan aplikasi Smart City Issue Reporting. Nah, di sini menggunakan framework Django dan database PostgreSQL. Oke, jadi di sini pada di sini tujuan lab session 3. Yang pertama, mahasiswa mampu menghubungkan aplikasi Django dengan DBMS. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep ORM dan model pada Django. Yang ketiga, mahasiswa dapat membuat model data inti pada aplikasi Smart City Issue Reporting. Yang keempat, mahasiswa mampu mengimplementasikan fitur CRUD sederhana menggunakan template HTML dasar. Yang kelima, mahasiswa mampu menyimpan dan menampilkan data laporan permasalahan kota melalui web admin. Nah, untuk tugas videonya di sini ada keterangannya juga. Pada video jelaskan deskripsi aplikasi, yang dimana ada nama aplikasi, kota, dan lain sebagainya. Yang kedua, penjelasan struktur model yang digunakan, ada model apa saja, dan file-file itu apa saja. Lalu demonstrasi CRUD di browser, apakah data berhasil tersimpan di database melalui form yang muncul pada browser. Yang keempat, alur data saat dibuat dan disimpan. Nah, di sini saya itu membuat aplikasi Smart City Issue Reporting itu untuk daerah Kabupaten Tulung Bawang Barat. Nah, secara umum, aplikasi ini dibuat untuk membantu masyarakat atau pengguna web dalam melaporkan berbagai permasalahan yang terjadi di daerahnya. Nah, eh, jadi konteks aplikasi ini tuh sebagai media pelaporan masalah di wilayah-wilayah yang dituju. Misalnya, ada jalan rusak, ada infrastruktur yang buruk, sampah yang berserakan, lampu jalan mati, atau masalah layanan publik lainnya. Nah, jadi tujuan utama aplikasi ini dia itu menyimpan laporan masyarakat, menampilkan laporan tersebut melalui web, lalu memungkinkan data laporan untuk ditambah, diubah, ditampilkan, bahkan dihapus. Nah, kalau dijelaskan secara sederhana, aplikasi ini tuh masih merupakan versi awal atau tahap dasar. Nah, fokus utamanya itu belum pada desain tampilan yang kompleks, tetapi pada alur data, struktur model, penyimpanan di database, dan kebenaran proses CRUD-nya. Nah, yang dimana ini juga sesuai dengan petunjuk lab bahwa penilaian tampilan itu tidak berfokus pada estetika ya, tetapi pada kebenaran data yang tampil, form yang berfungsi, dan operasi CRUD tanpa error. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan strukturnya terlebih dahulu ya. Ntar saya masuk dulu ke filenya. Oke. Nah, jadi tuh di sini tuh banyak ya untuk file-filenya. Namun pada kesempatan kali ini kita tuh menggunakan main app dan folder project npm 2478056_iat_2026. Coba kita masuk dulu ke main app. Nah, di sini itu dia di main app itu dia terdapat file-file penting ya, seperti models.py, ini ada models.py, ada form.py, lalu ada view.py, lalu ada urls.py, dan folder template. Folder template itu fungsinya dia untuk menyimpan file-file HTML ya. Nah, eh, seperti yang saya bilang tadi, dia juga terdapat folder project yang utama gitu, yang bernama npm 2478056_iat_2026. Nah, di sini tuh terdapat file-file seperti settings, URLs, ASCII, OSG, dan py. Nah,
Di sini secara fungsinya, models.py ini digunakan untuk mendefinisikan struktur data laporan. Lalu untuk form.py ini digunakan untuk membangun form berbasis model. Untuk view.py, dia itu berisi logika backend. Untuk urls.py, dia itu mengatur routing URL. Dan untuk template ini, dia itu berfungsi sebagai tampilan frontend-nya ya, HTML dia. Nah, selanjutnya uh, di file settings.py, di sini saya buka dulu. Nah, di file settings.py, saya menghubungkan aplikasi Django dengan PostgreSQL. Pada konfigurasi database, di sini saya menggunakan engine-nya itu Django DB backend PostgreSQL. Nah, nama database-nya itu smartcity_db, lalu usernya itu Postgres, lalu hostnya itu localhost, dan portnya itu 5432 atau portnya Postgre ya. Nah, yang artinya setiap data laporan yang dikirim dari aplikasi web tidak hanya tampil di browser juga, tetapi disimpan juga ke database PostgreSQL. Nah, hal ini cukup penting ya, karena inti dari lab session ini itu menghubungkan aplikasi Django dengan DBMS. Dengan konfigurasi ini, Django itu dia itu bisa berkomunikasi langsung dengan si PostgreSQL-nya, lalu membuat tabel melalui migrasi dan menyimpan data melalui laporan ke dalam tabel tersebut. Nah, selanjutnya ada models.py. Nah, model di sini tuh terdapat uh, isinya ya. Isinya tuh ada title, kategori, description, location, status, create, add. Nah, yang pertama kita bahas title terlebih dahulu. Nah, jadi file ini digunakan untuk menyimpan judul laporan. Judul laporan itu berfungsi memberi ringkasan singkat ya tentang masalah yang dilaporkan oleh user. Lalu yang kedua ada kategori. Di sini ada kategori. Sorry. Nah, ada kategori. Kategori ini dia file ini dia menyimpan kategori dari laporan, misalnya kategorinya infrastruktur atau kategori kebersihan atau kategori transportasi. Nah, dengan adanya kategori ini lebih mudah untuk dikelompok-kelompokkan pada setiap masalahnya. Yang ketiga ada description. Nah, untuk file description ini dia itu untuk penjelasan detail masalah yang dilaporkan. Karena penjelasan bisa cukup panjang, jadi file ini menggunakan text file ya. Yang keempat ada location. Nah, file ini digunakan untuk menunjukkan ya lokasi yang terjadinya masalah itu di mana gitu. Nah, lokasi ini penting karena agar laporan itu dapat dipahami konteks wilayah-wilayahnya. Yang kelima ada status. Nah, file ini menyimpan status laporan. Pada model saya, nilai awalnya adalah reported, yang berarti laporan baru dibuat atau baru masuk ke sistem. Yang selanjutnya, yang keenam, ada create add. Nah, file ini digunakan untuk mencatat waktu ketika laporan dibuat. Jadi, di sini saya menggunakan auto no add sama dengan true, sehingga waktu tercatat otomatis saat data pertama kali disimpan. Kemudian saya juga menambahkan metode str ya, yang mengembalikan self title. Fungsinya itu agar jika objek report ditampilkan di admin atau sel Django, objek tersebut itu akan lebih mudah dikenali berdasarkan judulnya. Nah, secara konsep, model report inilah yang menjadi inti dari aplikasinya. Nah, selanjutnya ada hubungan model ORM, database, dan migrasi ya. Kan pada Django itu model tidak selalu menjadi tabel di database,
hanya dengan menulis kode Python. Nah, di sini tuh konsep ORM atau Object Relational Mapping itu digunakan. Nah, ORM pada Django itu berfungsi untuk memetakan objek Python ke tabel database. Jadi, model report yang ditulis di model SPY akan diterjemahkan oleh Django menjadi tabel nyata di PostgreSQL. Oke, selanjutnya ada form.py. Nah, di file form.py itu di sini saya membuat report form yang merupakan turunan ya, turunan dari forms.model_form. Nah, pada bagian meta, form ini menggunakan model report dan file yang diambil adalah title, kategori, description, and location. Nah, di sini saya menggunakan model form karena lebih praktis dibandingkan membuat form manual. Nah, dengan model form ini, saya itu tidak perlu menulis elemen form satu persatu di backend. Selain itu juga, model form membantu validasi data dan mempermudah penyimpanan ke database menggunakan form save. Nah, pada lab ini juga dijelaskan nih bahwa fitur create and update menggunakan Django form atau model form, serta setiap form diwajibkan menggunakan CSRF token. Nah, selanjutnya ada view.py ya. Jadi di file ini saya memiliki 4 fungsi utama ya untuk CRUD. Yang pertama itu adalah form, dev form ini. Nah, fungsi ini dia itu mengambil semua data laporan dengan report underscore report.object.all order by create add. Nah, lalu dia mengirimkan ke template main underscore app slash home.html. Nah, saya menambahkan order by create add agar laporan terbaru muncul lebih dulu. Jadi halaman utamanya berfungsi sebagai fitur read. Yang kedua ada add report. Nah, fungsi ini dia itu menangani fitur update ya. Nah, jika user merubah data dan mengirim form, maka form save ini akan memperbarui data yang sudah ada gitu. Yang selanjutnya itu ada uh, delete report. Nah, fungsi ini tuh menangani fitur delete ya atau menghapus gitu. Jadi, ketika user menekan tombol hapus pada form konfirmasi, maka data itu akan dihapus dari database user dan diarahkan kembali ke halaman utama atau halaman home. Untuk fitur add report ini untuk menangani fitur create ya. Lalu untuk update itu dia jika user ingin mengupdate, jadi fitur update report ini digunakan. Selanjutnya ada urls.py. Jadi di urls di main underscore app urls.py itu saya membuat routing dia mengarah ke view home. Nah, yang artinya saat user membuka halaman utama, Django itu akan memanggil home. Lalu add itu mengarah ke view add report. Saat user membuka add, Django itu akan menampilkan form tambah laporan. Nah, selanjutnya ada update in report ID ya, mengarah ke view update report. Saat si user membuka URL update dengan ID tertentu, Django itu akan menampilkan form edit untuk data tersebut. Dan saat user membuka URL delete dengan ID tertentu, Django itu akan menampilkan konfirmasi hapus. Nah, selanjutnya ada template HTML ya. Jadi di template HTML itu dia ada 4 file, ada home, ada add report, ada update, ada delete. Nah, pada home ini saya menampilkan daftar laporan ya. Setiap laporan menampilkan judul, kategori, deskripsi, lokasi, status, dan waktu yang dibuat.
Nah, pada halaman ini juga ada link ya untuk tambah, edit, dan hapus laporan. Nah, heading halamannya itu dia menampilkan nama wilayah, yaitu daftar laporan masalah Kabupaten Tulungagung Barat. Lalu pada report.html, di sini saya menampilkan form tambah laporan. Nah, tombol yang digunakan adalah tombol simpan. Lalu pada update report HTML, saya menampilkan konfirmasi hapus terlebih dahulu ya, agar data tidak langsung terhapus tanpa persetujuan user. Oh sorry, yang delete ini yang untuk hapus ya, yang report, yang update report ini dia untuk mengubah data yang sudah ada. Dia pakai tombol update. Nah, kalau ini untuk menghapus, tetapi dia menampilkan eh, konfirmasi terlebih dahulu ya, agar data tidak langsung terhapus tanpa persetujuan user. Oke, sekarang kita running aja. Perlu ya. Python minus server. Oke. Nah, di sini kemarin itu saya sudah sempat mencoba ya untuk tambah laporan karena memang digunakan untuk pada laporan praktikum. Nah, di sini itu kita bisa klik tambah laporannya. Nah, jadi pada saat kita membuka ini ya, yang diberikan oleh si CMD tadi linknya atau IP-nya 127.0.0.1 itu tampil halaman daftar laporan. Nah, kan di sini sudah ada datanya ya. Kalau sudah ada datanya, maka di sini terlihat bahwa laporan yang telah dikirim. Nah, jika belum ada data, itu halaman menampilkan tulisan belum ada laporan. Nah, setelah data ditambahkan, seperti yang saya bilang, laporan itu akan langsung tampil pada halaman ini. Nah, ini menunjukkan bahwa halaman utama mengambil data dari database dan menampilkan melalui template. Nah, ini fitur read ya di sini. Yang kedua ada fitur create atau tambah laporan. Nah, di sini muncul nih form tambah laporan. Nah, form ini tuh berasal dari report form yang terhubung ke model report. Nah, di sini bisa mengisi judul, lalu kategori, lalu description, lokasi, lalu klik simpan. Nah, setelah itu sistem akan mengarahkan kembali ke halaman utama dan data itu baru langsung tampil. Kita coba di sini ya. Judulnya misalkan eh, apa ya? Tadi kalau yang di contoh pertama itu kan jalan berlubang dan tidak rata. Coba saya mau lampu jalan mati ya. Lampu jalan mati. Nah, kategorinya itu infrastruktur. Di sini lampu jalan mati pada wilayah eh, Ulung Kencana sampai Mulia Asri. Nah, locationnya itu Ulung sampai Mulia Asri. Nah, kita klik simpan. Nah, di sini ada dua kan. Tadi kan jalan jelek berlubang dan tidak rata. Nah, terus di sini ada lampu jalan mati.
Jadi di sini untuk create itu penyimpanannya diatur oleh @report pada view.py. Yang ketiga ada fitur update. Nah, misalkan saya klik tombol edit, dia itu akan kembali lagi nih ke sini. Jadi sistem itu menampilkan from edit yang berisi data lama yang telah kita isi tadi nih. Setelah saya nanti setelah saya update, setelah saya ubah terus saya klik update, nah data di halaman utamanya itu akan berubah. Misalkan di sini saya ubah lampu jalan mati apa ya? Lampu, oh listrik dan lampu ya. Lampu aja deh, lampu jalan mati. Tetapi di sini kita ganti wilayahnya aja sampai Karta. Di sini kita ganti juga. Kita update. Nah, kita apa namanya? Datanya itu akan memperbarui gitu ya. Nah, selanjutnya ada fitur delete atau hapus. Nah, di sini kita bisa hapus. Hapus yang ini aja kali ya. Yang ini. Oh, pada kita hapus yang ini. Nah, tetapi seperti yang saya bilang tadi, dia itu tidak langsung menghapus. Tetapi dia menampilkan halaman konfirmasi. Apakah kamu yakin ini ingin menghapus laporan lampu jalan mati? Nah, kalau misalkan kamu nggak yakin atau kita nggak yakin, klik aja batal. Tapi kalau memang yakin benar-benar ingin menghapus, ya klik aja ya hapus. Jadi kembali ke halaman utama, namun datanya tinggal satu karena memang tadi kita hapus. Oke. Nah, di sini saya juga mau sebentar ya, saya tambah laporan dulu. Kategorinya infrastruktur, di sini lampu mati, lampu jalan mati sebagian redup. Bukan redup deh, udah mati aja deh. Jalan mati dari kata sampai Tondro ini harta sampai Tondro simpan. Nah, ini kan ada dua ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini masih satu, yaitu jalan jelek, berlubang, dan tidak rata. Kita bisa lihat di main, lalu kita klik all row. Nah, ini all row. Nah, dia tuh akan terupdate sendiri gitu. Di sini ada dua, lampu jalan jelek berlubang dan lampu jalan mati, tersimpan di PostgreSQL. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan alur data ketika laporan itu dibuat dan disimpan. Nah, itu alurnya. Itu dimulai saat user membuka halaman tambah laporan. Django itu akan menampilkan template @report HTML ya, yang berisi form dari report form. Nah, ketika user mengisi form lalu menekan tombol simpan, browser itu akan mengirim request post ke server, tepatnya di view@report. Nah, di dalam @report, Django itu membuat objek form dari request post. Setelah itu, Django memeriksa validasi dengan form is valid. Jika data valid, Django itu menjalankan form save. Pada tahap ini, data diterjemahkan melalui model report lalu disimpan ke tabel yang ada di database PostgreSQL. Nah, setelah penyimpanan berhasil, Django menjalankan redetect form ya, sehingga browser diarahkan kembali ke halaman daftar laporan. Kemudian
view home mengambil semua data lagi dari database dan mengirimkannya ke home. Nah, kalau diringkas itu alur datanya dari browser, terus request post, lalu view add report, lalu report form, model report, database, PostgreSQL, ready ke home, tapi lagi di browser. Nah, mungkin untuk penjelasan ya, aplikasi Smart City Issue Reporting untuk wilayah Kabupaten Tulung Bawang Barat, saya cukupkan dan sudah memenuhi tujuan utama lab ya, yaitu menghubungkan dari Django dengan DBMS PostgreSQL, lalu menggunakan ORM dan model Django, lalu membuat inti report, serta itu mengimplementasikan fitur CRD sederhana menggunakan template HTML dan Django template language. Oke, jika masih terdapat banyak kesalahan kata dan penjelasan pada video hands-on kali ini, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.